hadrati sadatina adil kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati al-imam Hajarullah Ahmad bin Isa ali sayyidina al-sadul azam bagil muqaddam Muhammadin ali Balawi abil sasi hadrati Syekh Abu Bakar al-Masud Usfuriyah wa ala manawahum wa ala manawa salafuna salih wa ala manawa syekhina al-murabbi ruhina wa jismina Sayyidil Walid al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim wa ala manawa Sayyidina Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani wa ala manawa Al-Habib Mustafa bin Syekh Mustafa bin Abdullah bin Idris Al-Bahar ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bisiril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. La syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalin wal fariqaini min urbin wa min a'jami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al mi. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al rami. Wan nafsuka tifalin tumil syaba'ala hubir radai wa in taftim huyan fatimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al rami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini. Untayan kalimat indah kita sampaikan teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di majlis ini, di tempat yang berkah ini, siapapun yang datangnya dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatin badannya. Yang rezekinya dikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan soleha. Yang udah pada meninggal dunia, Allah jadiin kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya?
Alhamdulillah, Masya Allah. Kajian kita sekarang akan membahas khusus tentang amalan tahun baru Hijriah. Karena insya Allah Selasa malam Rabu esok kita udah masuk tahun 1445 Hijriah. Jadi apa yang harus kita lakukan di tahun baru Islam? Ada nggak dalam syariat amalan-amalan yang dimana menambah keimanan kita dan ketakwaan kita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelumnya nih jamaah sekalian, yang harus kita ketahui annal muharrama, bahwa bulan Muharram itu adalah syahrun azimun, adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Jadi yang harus tertanam di hati kita dan di pemikiran kita, kalau masuk bulan Muharram nih esok di Selasa malam Rabu, kita udah masuk di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Nah, bulan itu akan menjadi mulia kalau kita memuliakan bulan tersebut. Ya, bulan itu akan terasa berkahnya kalau kita menghidupkan apa yang bisa memuliakan kita di bulan tersebut. Ya, kalau kita masuk misalnya bulan Muharram, kita biasa-biasa aja gitu kayak bulan-bulan yang lain yang kemarin, ya kita dapatnya biasa-biasa aja. Karena kalau dalam bahasa itu ada al-madad ala qadril mashhad. Jadi rahmat Allah itu tergantung bagaimana mashhadnya kita, bagaimana penilaiannya kita, bagaimana anggapan kita sama perkara tersebut. Ini kayak di majlis ilmu nih. Kalau di majlis ilmu di sini kita anggap ini majlis yang berkah, majlis yang turunnya rahmat, turunnya ampunannya Allah, para malaikat pada senang banget, terus juga ridho dengan apa yang kita cari. Di majlis ini Nabi mengatakan raudhah min riyadil jannah, kalau kita berdoa, doa kita lebih cepat dikabulkan. Maka ketika kita hadir di majlis ini yang ada adalah pemuliaan di hati kita. Tapi kalau hadir di majlis ya biasa aja, Ustadz paling jelasin juga begitu-begitu aja, saya mau datang aja, ya udah dapatnya begitu juga, udah dapatnya tergantung penilaian kita, Makanya kalau orang datang ke majlis itu jamaah sekalian dapatnya nggak sama, dapatnya beda-beda. Kita ini datang ngaji sama, terus gurunya sama, materinya sama, dapatnya belum tentu sama. Bisa jadi saudara kita yang sebelah kita dapatnya ember, sebelah lagi dapatnya kolam renang, sebelah lagi dapatnya laut yang begitu luas. Nah, bagaimana itu bisa keterbedaan di antara kita pada satu majlis? Itu dengan jamaah sekalian masyhadnya. Bagaimana dia menganggap majlis itu? Bagaimana dia menilai majlis tersebut? Kalau dia menilai majlis itu memang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hadirnya kita ini dengan izin Allah, maka kita pulang akan mendapatkan hasil dan oleh-oleh dari majlis ini. Makanya kalau saya punya guru ada namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau bilang itu seperti ini, bilang ini, afatun ni'mah al-ilif, kenikmatan itu menjadi hilang karena kita menganggap biasa. Jadi kalau majlis kita anggap biasa, ya udah hilang nikmatnya. Tapi kalau majlis itu kita anggap subhanallah, perkumpulan orang-orang yang saleh, di sini kita ngaji yang dikatakan oleh Nabi kepada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Sirul Mustafa, kata Nabi kalau hadir majlis mandang gurunya aja Allah ciptakan malaikat. Terus kalau kita mandang guru aja pahalanya lebih baik daripada menafkahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Itu namanya masyhad. Ya, kita meluaskan pandangan kita dalam majlis ini. Nah, begitu pula yang sebentar lagi akan datang di bulan Muharram. Ya, bulan yang dimana menjadi bulan yang pertama di tahun Hijriah. Jadi katakan di sini bulan Muharram itu syahrun azimun, bulan yang sangat mulia. Wa fadluhu kasirun, dan keutamaannya sangat banyak. Bahkan dibilang begini, nih bilang begini Bapak nih,
Bulan Muharram itu bulan yang paling afdol untuk puasa setelah Ramadan. Jadi setelah puasa Ramadan, kalau ditanya apa sih bulan yang afdol setelah Ramadan untuk puasa, namanya bulannya bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang paling afdol kita untuk berpuasa. Nah, jatuhnya tinggal dikit lagi, tinggal 2 malam lagi, malam Selasa, malam Rabu. Selasa malam Rabu kita akan masuk bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan, yang keutamannya sangat banyak. Dan disinilah kita akan pelajari apa aja sih yang harus kita lakukan di bulan Muharram, dan nanti ada apa sih di bulan Muharram tersebut. Yang pertama, yang dianjurkan di bulan Muharram itu atau di awal tahun baru Hijriah adalah kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Itu yang paling utama, baca doa akhir tahun dan awal tahun. Kalau akhir tahun kita bacanya itu di hari Selasa, dari setelah sholat asar sampai maghrib waktunya. Jadi kalau Bapak sholat asar tuh mau langsung baca boleh, atau nanti menjelang maghrib juga boleh, yang terpenting belum masuk waktu maghrib. Tapi kalau misalnya memang Pak Ustadz, saya belum bisa baca nih dari asar sampai maghrib, paling bisanya ntar habis maghrib gimana? Boleh nggak saya baca dalam satu waktu akhir dan awal? Boleh, silakan. Doa mah nggak ada yang larang. Cuma kalau ditanya waktu yang baiknya kapan? Kalau bisa mah doa akhir tahun, karena namanya doa akhir tahun, ya bacanya sebelum masuk tahun. Ya setidaknya batas akhirnya itu sampai maghrib. Bacanya berapa kali? 3 kali. Bacanya 3 kali. Terus nanti kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib, sholat ba'diyah, baca lagi, namanya doa awal tahun 3 kali juga. Nah itu disampaikan orang yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun 3 kali, maka jamaah sekalian faedahnya ya, Allah akan mengutus 2 malaikat yang menjaga dia dari godaan syaitan. Itu doanya. Doanya adanya di mana Pak Ustadz? Banyak banget di surat Yasin ada. Yasin yang Bapak suka baca tuh, kalau dibagiin tuh hadiah orang yang meninggal juga ada. Yang lebih banyak lagi ntar di mana? Di HP, status banyak banget pasti. Biasanya orang kalau malam tahun baru Islam tuh pasti pada masang status doa akhir dan awal tahun. Yang pada megang HP. Kalau yang nggak megang HP ya udah nyari aja kitab surat Yasin atau Majmu'us Syarif, ada tuh doa akhir tahun dan awal tahun. Itu yang pertama ya, baca doa akhir tahun dan awal tahun. Kalau dibacanya berjamaah itu lebih bagus. Bapak misalnya nih habis salat asar berjamaah, ustadznya ayo, kan kalau habis salat asar kan nggak ada salat ba'diyah ya. Habis salat asar langsung aja tuh baca bareng-bareng, setelah baca wiridan bilangin jamaah ayo kita baca doa akhir tahun, baca dah bareng-bareng. Iya, jamaah ngikutin imamnya dulu, ntar jamaah ngikutin, baca 3 kali. Ntar doa awal tahun juga begitu, habis salat maghrib setelah salat ba'diyah kumpul baca doa awal tahun. Itu yang pertama. Yang kedua nih Bapak. Yang kedua yang dianjurkan di dalam menyambut tahun baru Hijriah adalah puasa di akhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram. Puasa di akhir bulan Zulhijjah berarti di akhir tahun. Puasa di awal bulan Muharram berarti di awal tahun. Berarti puasanya di hari Selasa dan di hari Rabu. Itu dibilang begini. Ini hadisnya ya. Perkataannya sih Dzakarul Hafidhu Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala telah menyebutkan Imam Ibnu Hajar bahwasannya ruya an Hafsah, diriwayatkan dari Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man shoma akhiru yaumin min Zulhijjah, siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Zulhijjah dan 1 hari di awal bulan Muharram. Jadi puasanya nih akhir sama awal. Selasa akhir, Rabu awal tahun, akhir sama awal tahun. Puasanya itu 2 hari Bapak. Apa dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Ja'alallahu ta'ala lahu kafaratun khamsina sana. Allah menjadikan ampunan baginya 50 tahun lamanya. Dosa kita diampun 50 tahun. Kalau puasanya cuman awal tahun doang gimana ya Pak Ustadz? Ya 25. Ya separohnya.
Niatnya gimana? Niatnya nawaitu shauma godin fi akhir min syahri Dzulhijjah. Saya niat puasa esok hari di akhir bulan Dzulhijjah, atau puasa esok hari di akhir tahun. Di akhir tahun juga boleh nyebutnya gitu. Ntar kalau ada rebonya, saya niat puasa esok hari di awal tahun, yaitu tanggal 1 di bulan Muharram. Itu puasanya Bapak. Kalau kita puasa, Allah ngampunin dosa kita 50 tahun lamanya. Nah kemudian yang ketiga nih amaliyahnya nih. Yang ketiga amaliyahnya adalah jamaah sekalian, kita membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi di malam tahun baru Hijriah. Baca ayat kursinya itu jumlahnya 360 beserta basmalah. Jadi bacanya pakai bismillah. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, terus begitu terus. Jadi bacanya dengan Bismillah 360. Saya tanya, Bapak jujur jawabnya. Kuat nggak baca malam itu 360? Jujur, kuat nggak? Kalau nggak kuat, saya kasih alternatif yang kedua. Bacanya berjamaah. Misalnya habis sholat maghrib, pada kumpulkan nih baca doa awal tahun. Nah, habis baca doa awal tahun, apa yang kita baca? Baca ayat kursi tadi. Karena kita berjamaah, biar lebih ringan dan lebih mudah adalah dengan cara dibagi. Ini kalau sekarang ada berapa misalnya nih? 30 misalnya, ada nggak 30 nih? 25. Iya, katakan 30 dah, nanti mah kalau malam itu banyak kan kalian datang. Kalau diumumin gitu ya, di masjid akan ada doa akhir tahun dan awal tahun. Nggak apa-apa bersyiar. Ya, karena begini Bapak, jangan sampai nanti kita sibuk dengan pawai obor, tapi kita tidak melakukan apa yang dianjurkan di malam tahun baru tersebut. Silakan pawai obor, tapi yang bagus setelah doa awal tahun, baca zikirnya tadi tuh ayat kursinya. Nah kalau orangnya, katakan ada 30 orang nih, apalagi kalau yang hadir misalnya besok dalam membaca doa awal tahun sampai 50 orang hadir. Setelah diumumin, mungkin ibu-ibu pada mau datang, kita baca doa awal tahun misalnya. Yang datang misalnya 50 orang, tinggal bagi aja, 360 dibagi 50 berapa? 7. Iya dapat 7. Ya kayak gitu kita baca deh 10-10 juga nggak lama ya. Iya kalau orangnya 100 lebih dikit lagi bagiinnya. Itu berjamaah namanya. Baca bareng-bareng tuh misalnya ayat kursi. Dengan baca basmalah, apa dibilang? Siapa orang yang membaca ayat kursi berserta basmalah di awal tahun di bulan Hijriah, artinya di bulan Muharram di tahun Hijriah, itu sebanyak 360 kali sejumlah hari dalam satu tahun, maka Allah akan memberikan perlindungan daripada godaan syaitan. Karena ayat kursi itu kan dianjurkan banget. Kalau kita mau nutup rumah aja nih, mau nutup rumah, itu kalau mau ngunci rumah dianjurkan baca ayat kursi. Ketika kita baca ayat kursi, rumah kita terkunci secara johir, secara nggak nampak pun rumah kita udah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada perampok susah, masuknya juga susah. Secara johir mungkin dia bisa naik, secara batin dia ngeliat nggak bisa naik. Terus kebakaran nggak akan terjadi. Kalau ada orang menelu kita, mau jahatin kita, mau nyantet kita, nggak bakal kena. Kenapa? Ada ayat kursi. Itu kalau dibaca ketika kita mau tidur atau mau ngunci pintu. Nah saya tanya, Bapak kalau di rumah mau tidur ngunci pintu baca ayat kursi enggak? Enggak. Iya, enggak pada baca. Udah lupa ngunci aja udah. Ya baca ayat kursi. Kalau kita punya pembantu kita bilang kalau menutup pintu baca ayat kursi ya gitu, bilangin. Iya, biar rumah kita dijaga secara johir dan batinnya. Itu baca ayat kursi. Nah kemudian amalan yang selanjutnya di bulan Muharram itu adalah menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas, di buku. Yang saya anjurkan kalau bisa Bapak beli buku khusus yang rada cakepan atau buku tulis gitu ya, yang cakepan. Tulis di depan ini judulnya buku basmalah di awal tahun Hijriah.
Ya, buku basmalah di awal tahun Hijriyah. Karena kalau nulisnya di buku lebih terjaga. Kadang-kadang ada orang nulisnya cuma di lembaran doang, buku dia sobek, jenuh di situ lembaran doang. Nah, kalau selembaran kita tulis, paling takutnya tercecer, pada hilang, pada kemana-mana. Tapi kalau satu buku kan enak. Iya, kita tulis tuh di sini nih. Kalau bahasa Arab kan nulisnya dari sebelah belakang dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebanyak berapa? Sebanyak 113. Ya, kalau itu mah jangan pada berjamaah, udah sendiri-sendiri. Orang nulis gitu dong sih nggak banyak ya mas, kan 113. Kenapa nulisnya 113? Karena di dalam Al-Quran suratnya ada 114 surat. Kenapa nulisnya cuma 113 enggak 114? Karena ada satu surat nggak boleh membaca basmalah. Surat apakah itu? At-Taubah. Surat At-Taubah itu nggak boleh baca basmalah. Kenapa? Karena diturunkannya ketika terjadinya peperangan. Jadi jangan baca bismillah. Makanya ditulisnya 113. Diterangkan di dalam kitab Kanjun Najwa Surur, ini kitab yang saya pegang, Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau mengatakan di situ, kalau orang menulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113, maka dirinya dan keluarganya semasa hidupnya lam yanalul makruh, tidak akan mencapai sesuatu yang dia benci jamaah sekalian. Di sesuatu yang kita benci itu nggak ada di diri kita. Kenapa? Berkahnya bismillah. Nah, kalau udah nulis nih, simpen dah. Kalau Allah berikan panjang umur di tahun yang akan datang, ambil lagi, tulis lagi sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang kita nggak panjang umur, selagi tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini ada di kertas yang pernah kita tulis, dia akan selalu mohon ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bakal menjadi saksi nanti di alam barzahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan di alam akhirat. Tulis Bismillah. Kalau misalnya kita, Pak Ustadz, cukup nggak kita nulis Bismillah satu keluarga satu doang nulisnya? Boleh. Misalnya kita nih udah nggak bisa nulis nih, kita udah usia udah ujur, tapi istri kita masih bisa nulis, istri kita suruh, istri kita udah nggak bisa juga, anak kita suruh. Apa yang penting dalam satu keluarga itu ada yang mewakili menulis sekitar 113 Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Arab. Kalaupun jelek ataupun kurang bagus nggak jadi masalah, yang penting bisa kebaca. Ya, urutannya gitu ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita nih ngurutannya nih, puasa tuh dari awal tahun, dari akhir tahun sampai awal tahun. Kemudian malamnya tuh baca doa akhir tahun sama awal tahun. Habis doa akhir tahun, awal tahun gitu ya, habis doa akhir tahun baca tadi ayat kursi yang sebagaimana tadi saya jelaskan. Kalau udah masuk Isya, ya udah salat Isya. Kalau belum, ya nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah waktu Isya, berhenti. Setelah itu nulis lagi Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113. Nah, setelah nulis Bismillahirrahmanirrahim 113, apalagi amaliyahnya? Berkata Syekh jamaah sekalian, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau seorang guru besar di Mekah Al-Mukarramah, Allahu yarham ya Allah jamaah sekalian. Beliau itu gurunya daripada ulama-ulama besar di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Quraisy Baharun. Ya, yang ada di daerah Bangil, Pasuruan, yang namanya pondok pesantrennya Darul Lughawa wa Dakwah. Itu muridnya jamaah sekalian. Banyak murid-muridnya beliau di Indonesia yang sukses, yang penuh dengan keberkahan. Nah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, setiap malam tahun baru Islam, beliau selalu ngasih anak-anaknya dan santri-santrinya susu. Jadi amalan yang selanjutnya apa? Surbul laban, minum susu di malam tahun baru Islam. Minum susu jamaah sekalian. Kenapa minum susu? Karena susu itu susu manis. Dan bertapaulan bertujuan kita minum di malam tahun baru Islam, salah satunya tujuannya adalah agar kehidupan kita diberikan kenikmatan dan kelezatan sampai tahun yang akan datang. Manis. Sekarang hidup kalau badan sehat enak nggak? Enak, manis gitu, kayak susu dah gitu, manis, enak. Terus kalau hidup dompet tebel isinya merah mulu, enak nggak? Enak. Punya istri, ya Allah ngertiin banget sama kita, walaupun kita nggak punya duit, nggak pernah nuntut, masak mah tetap jalan karena dia punya simpanan, bahagia nggak? Bahagia. Manis nggak? Manis. Punya anak soleh dan soleha, manis nggak? Manis jamaah sekalian. Makanya dianjurkan minum susu di malam tahun baru Hijriah tersebut, malam Rabu atau besok. Seduin tuh, buat seduin, minta istri minta suruh seduin, ntar bapak minum, istri minum, anak kita biar pada minum.
Ya biar berkah. Kalau bapak punya pembantu, pembantu suruh pada minum. Kalau punya anak santri, anak didik suruh pada minum. Nah kalau misalnya bapak besok ngadain di sini nih, ngadain acara, katakan doa awal tahun, terus baca ayat kursi, baca rotibul hadat dan sebagainya, atau baca-baca misalnya perkara-perkara tentang masalah yang baik gitu ya. Itu kalau kita habis baca itu, ntar minum susu. Ya, sediain susu. Kayak sekarang kan sediain teh nih. Ada gitu untuk minuman, besok panitia ada yang mendin susu, bagiin. Ya, niatin sebagaimana niatnya orang-orang yang soleh. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz saya nggak doyan susu. Ada nggak cara yang lain? Ada, kalau mau madu yang manis. Madu. Ya, kalau nggak doyan susu madu. Kalau nggak doyan madu, apalagi misalnya katakan kurma atau yang manis-manis. Tadi tuh yang namanya martabak manis nggak? Manis. Ya, martabak manis. Atau teh manis, teh manis. Ini manis nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Agak pahit, kurang manis. Iya, soalnya ininya tuh rasanya banyak jadi pahit. Tapi enak, teh pahit sehat. Iya. Kalau misalnya teh manis juga kagak doyan, beko. Beko tau nggak beko? Kopi tapi yang manis, jangan yang pahit. Kopinya yang manis. Iya, ya kopinya yang manis. Pokoknya yang manis-manis. Yang terpenting jangan dijadikan di malam tahun baru Islam itu makan rujak, jangan. Maksudnya jangan makan rujak. Kenapa? Rujak itu isinya gimana? Pedas asam. Iya, pedas asam. Ada orang yang bilang, Pak Ustadz, iya saya malam tahun baru ngopi mulu, ngopinya pahit. Bahkan hidup saya pahit mulu katanya ya. Tafaulan. Ya hidup mah semuanya pasti punya ujian, pasti punya cobaan. Tapi Allah memberikan di hati kita kesabaran dan ketenangan. Ada orang yang diuji nggak bisa diem, ada orang yang diuji tenang aja dia jamaah sekalian. Orang ujian sebesar apapun dalam hidupnya dihadapin dengan penuh senyuman, ya udah emang semuanya dari Allah. Kita mah tinggal jalanin, ya kalau sakit ya kita berobat, ya kalau kita salah ya minta maaf, kalau kita ada kurangnya ya perbaikin. Itu mah simpel aja, begitu aja udah nggak dipusingin. Ada orang kan kadang-kadang lagi sakit mulu, ini saya mau dibagi kayaknya saya mulu, repot dah gitu tuh. Itu jamaah sekalian, makanya jangan lupa minum susu. Ya pada doyan nggak sama susu? Ingat, susu yang rasanya manis. Iya, ini bapak-bapak kalau sebut susu kan lain pikirannya semuanya. Iya, bukan susu beruang ya, bukan. Kalau susu cap beruang rasanya gimana? Tawar. Ya nggak manis. Ya susu yang manis. Yang lain pada doyan susu kan semuanya? Doyan. Kalau dikasih susu mau? Salah satu kalau yang dibagi nggak boleh nolak kalau dibagi susu. Ya nggak boleh tuh, nggak boleh nolak kalau dibagi susu. Ya. Tapi kalau memang alergi atau apa ya jangan. Ada orang minum susu langsung ke kamar mandi dia. Ya itu ya amalan yang selanjutnya, minum susu. Terus amalan yang selanjutnya apalagi di bulan Muharram? Ini amalan selanjutnya nih, puasa. Puasanya yang dianjurkan itu 3 hari di bulan Muharram. Harinya Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Mau Kamis besok boleh, mau Kamis minggu kedua boleh, Kamis minggu ketiga boleh, Kamis minggu keempat juga boleh. Yang penting harinya Kamis, Jumat, Sabtu masih berada di bulan Muharram. Masih berada di bulan Muharram. Dan harus berurutan. Karena ada juga ibu-ibu saya bilang, Bu, pada puasa ya besok nih hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya Pak Ustadz nggak bisa. Kenapa? Kondangan banyak banget. Ya udah kalau nggak bisa minggu depan gitu. Minggu depan yang penting masih di bulan Muharram. Apa dalam keterangan hadis yang di dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma salasata ayyam fi syahril haram atau fi syahril muharram," itu jamaskan harinya Kamis, Jumat dan Sabtu, dikatakan apa? Kataballahu lahu ibadatan sab'u mi'ah sanah. Allah akan mencatat ibadah 700 tahun lamanya. Masya Allah tuh jamaah sekalian, kita puasa 3 hari di bulan Muharram, itu pahalanya dicatat ibadah 700 tahun lamanya.
Nah, kalau gitu gimana Pak Ustadz? Hidup kita kan nggak sampai 700. Iya, nggak sampai 700. Tapi nanti umat-umat terdahulu itu akan pada heran melihat umatnya Nabi. Herannya gini, umatnya Nabi umurnya dikit, kenapa amalnya banyak ya? Sedangkan kita umat-umat terdahulu umurnya ada yang 700, ada yang 900, ada yang 1000. Tapi kenapa amal kita, ibadah kita dikit? Itu bedanya. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita pernah dengar cerita, ada seseorang ketika jalan melewati lembah bertemu dengan suatu kaum, dia udah ibadah 70 tahun lamanya, dan ternyata itu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya diwahyukan, ketahuilah 2 rakaat sunnah di hari Jumat, 2 rakaat salat sunnah di hari Jumat bagi umatnya Rasulullah SAW itu lebih baik daripada 70 tahun ibadahnya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Makanya umat-umat terdahulu pada pengen banget menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi amaliyahnya apa? Orang yang puasa 1 hari di bulan Muharram, misalnya awal tahun nggak bisa, akhir tahun nggak bisa. Terus tadi hari yang beberapa hari juga dia nggak bisa. Iya, dia nggak bisa puasa. Akhirnya dia nyari deh hari apa aja deh yang saya bisa dah. Misalnya dia bisanya hari Senin doang atau hari Selasa doang, misalnya bisanya kayak gitu. Itu pahalanya kalau dia puasa 1 hari di bulan Muharram, pahalanya seperti puasa 30 hari lamanya ya mas kalian. Jadi sama aja dia seperti puasa 1 bulan. Tuh, Masya Allah ya, pahalanya sangat besar bagi orang yang menghidupkan kesunahan dan amaliyah di bulan Muharram. Dan jangan lupa ada perkara yang lebih besar dari semuanya itu adalah nanti di tanggal 28 Juli. Apa itu 28 Juli? Adalah hari Asyura. Ya, hari Asyura. Jadi Jumat besok enggak, Jumat lagi itu hari Asyura. Karena kan jadwal kita nih nanti di bulan Agustus masuknya, di minggu pertama lagi. Karena ini minggunya ada 4, ada 5 ya. Di bulan Juli ini minggunya ada 5. Nah di hari Asyura, itu kita dianjurkan melakukan beberapa perkara. Di sini ada 12. Hari Asyura jatuhnya pada hari Jumat. Jadi Jumat tanggal 28 Juli. Apa yang harus kita lakukan di hari Asyura? Yang pertama, sholat. Ya, perbanyak sholat tuh di hari Asyura. Entah sholat taubat, sholat aja silakan. Terus wasaum, puasa. Makanya salah satu puasa yang pahalanya sangat besar setelah puasa daripada bulan suci Ramadan adalah puasa di hari Arafah sama puasa di hari Asyura. Itu 2 puasa ini, kalau ada seorang istri dia puasa sunnah, suaminya nggak ngizinin, kan puasanya hukumnya haram. Istri pengen puasa Senin Kamis, suami bilang jangan puasa Senin aja, puasa juga, haram hukumnya. Tapi kalau puasa di hari Asyura sama puasa di hari Tasu'ah, sekalipun istrinya dilarang oleh suaminya, bang, ayo mau puasa Asyura besok, jangan puasa, kan kita mau kondangan nih di hari ini, kita mau jalan makan, jangan puasa ya, istri tetap puasa, itu hukumnya nggak haram. Kenapa? Karena di hari Asyura dan di hari Arafah pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa. Terus apa lagi? Silaturahim. Di hari Asyura nanti perbanyak silaturahim. Kalau Jumatnya mungkin puasa, malam Jumatnya silaturahim. Silaturahim sambil ngapain? Sambil sedekah. Main ke rumah guru. Kalau ada jambu, bawain jambu. Ada durian, bawain durian. Kalau ada misalnya ayam sayur, bawain ayam sayur. Main atau ke rumah saudara, atau kita punya baba, main ke rumah baba, ke rumah emak, atau ke rumah saudara kita, ke rumah encing kita, silaturahmi dan sedekah. Atau kita sedekah kepada kerabat-kerabat kita yang nggak mampu. Apalagi wal iktisal, mandi di malam hari Asyura atau di hari Asyura. Mandi itu niatin, nawaitul ghusla fi yaumi Asyura. Saya niat mandi pada hari Asyura. Selain mandi ngapain lagi? Pakai sifat mata. Tuh, pakai sifat mata di hari Asyura dianjurkan. Ya, mau tidur di malam Jumatnya atau sholat Jumatnya pakai sifat mata. Apalagi waziaratul alim, mengunjungin orang-orang yang alim. Main ke rumah guru di hari Asyura, berkah banget tuh. Main ke rumah para ulama yang soleh dan soleha. Terus apalagi wa iyadatul marid, mengunjungin orang yang sakit. Mengunjungin orang yang sakit di hari Asyura itu besar sekali pahalanya. Terus apalagi wa ma'suratul yatim, mengusap kepala anak yatim di hari Asyura. Cuman jangan diusap doang, bagi duit. Bagi yatim, tong sini yatim ya, iya, baba udah nggak ada, emak udah nggak ada, ya udah tong sini tong, emang kenapa? Palanya buka, diusap, ya udah tong sono pergi, jangan kesian, bagi makanan, bagi sedekah, jangan diusap doang.
Terus apa lagi jamaah sekalian selain daripada mengusap kepala anak yatim? Wa tausi'u 'alal iyal, yaitu memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Ya, kita punya istri, biasanya dikasihnya duitnya sekian, kalau hari Asyura tambahin yang banyak. Tambahin, pokoknya biar pada senang, biar pada berkah. Biasanya di hari biasa 200, hari Asyura 1 juta dah, ajak makan jalan. Biar dia bahagia istri kita. Kenapa? Dalam satu keterangan hadis, siapa orang yang membahagiakan istrinya di hari Asyura, siapa yang meluaskan rezekinya dengan keluarganya dan anaknya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sampai setahun yang akan datang jamaah sekalian. Pengen duitnya dibanyakin sampai setahun? Pengen duitnya diluasin? Pertanyaannya, besok di hari Asyura tanggal 28 bisa nggak ngelebihin jajanan buat istrinya? Kalau kita beralasan, Pak Ustadz, saya mau udah berusaha banget, Pak Ustadz, udah nyari temen nggak ketemu juga. Bagaimana caranya? Ngebahagian nggak mesti harus dengan uang. Bantuin nyuci, bantuin ngepel, biar girang tuh di hari Asyura. Kalau enggak, dia jangan suruh ngapa-ngapain, pijet badannya, pijetin. Ya badannya pijetin, urutin di hari Asyura, dia bahagia. Kalau dia bahagia, maka Allah bahagiakan kita sampai setahun yang akan datang. Itu di hari Asyura jamaah sekalian. Ya terus apa lagi di hari Asyura selain daripada memberikan nafkah yang luas? Taklimul adhofir, gunting kuku. Kukunya gunting tuh di hari Asyura. Kan hari Jumat tuh pas banget. Gunting, kalau atau di hari Kamisnya gunting boleh. Dan yang terakhir membaca surat Al-Kahf, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ya di hari Asyura tuh sunnah membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Kalau enggak ya 100, kalau enggak 100 ya 80, kalau enggak 10 ya 70 dah. Iya kalau enggak 70 ya 50, enggak 50. Jamaah sekalian, berapa aja yang kita sanggup? 3 ada 3 terakhir. Kalau 1 mah kebangetan. 3, karena 3 itu sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Paham semuanya? Insya Allah mudah-mudahan ya hari daripada Asyura dan juga tahun baru Hijriah berjalan dengan lancar dan Allah berikan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Sambil nahan ngantuk saya ini. Kopi Indo Cafe ada? Atau kopi mik ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Jangan, kalau kapal api nggak. Indomik? Hah? Iya, kalau Indomik atau kopi mik atau kopi Indo Cafe. Pokoknya yang ada susu-susunya itu. Iya, silakan. Apa Pak Ali? Pertanyaannya, kalau kita biasa melakukan ibadah, puasa misalnya habis, terus kita juga misalnya juga memberikan sodako, tapi kita belum belajar ini kan, pas kebetulan di bulan Muharram, itu faedahnya sama nggak? Ada saat hari-hari yang tadi sebutkan Ustadz, kebetulan itu terjadi di hari yang tadi Ustadz sampaikan, di Asyura, di sebelum akhir tahun dan pas saat awal tahun. Itu pahalanya dan faedahnya sama atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, itu tadi gunting kuku sama kita membahagiakan itu ada nggak waktu yang afdolnya di hari Jumat tanggal 28 Juli itu? Iya. Gunting kukunya kapan sih? Sebelum Jumatan kah? Pas sudah Jumatan kah? Pas belum asar kah? Gitu. Itu afdolnya kapan? Terus yang ketiga, ingin nanya lagi, berarti tadi yang sampaikan nama Ustadz, kita dari hari Selasa sampai hari Sabtu minggu depan, kalau mampu kita bisa berpuasa dengan pahala yang luar biasa itu ya? Iya. Ya, Tat. Iya, Masya Allah ya. Apabila kita biasa melakukan kebaikan-kebaikan dan kebetulan kebaikan itu jatuhnya di bulan Muharram, kita sih nggak tahu fadilah-fadilahnya ini apa gitu. Apakah itu dapat? Tetap dapat. Tapi ketika kita tahu, maka itu akan lebih terasa.
Ini kita misalnya udah biasa nih puasa nih. Kalau akhir tahun sama awal tahun udah biasa puasa nih. Kita puasa aja, belum tahu sih faedahnya apa. Cuman kayaknya enak aja gitu buat puasa di bulan tersebut itu misalnya. Karena akhir sama awal tahun. Nah setelah kita tahu, itu akan lebih terasa dengan keindahannya. Tapi kalau soal pahala tetap dapat dia, sekalipun dia belum tahu sebelumnya. Ya kenapa? Karena dia menjalankan ibadah itu sesuai dengan ketuntunan syariat, walaupun dia nggak tahu itu pahalanya. Kecuali ibadah yang kaitannya dengan syarat dan rukun, seperti sholat. Kalau kita sholat tapi nggak tahu ilmu sholat, ya kagak sah sholatnya. Sebagaimana diterangkan wa kullu, dalam satu keterangan kitab Matan Zubat dikatakan ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal dengan tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Karena kaitannya sama rukun dan syarat. Tapi kalau kita puasa kan enggak. Ya, artinya kaitannya dia kan yang penting kita menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Nah, kalau dia sebenarnya puasanya pas di hari yang Allah muliakan, dia dapat kemuliaan. Nah, ketika dia tahu, maka itu akan lebih terasa indah di dalam puasanya. Dia bilang dalam hatinya begini, ya Allah, alhamdulillah banget ya, saya udah biasa banget ngelakuin itu. Senang di hati jadinya dia. Ketika dia tahu, tambah senang dan tambah semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, itu salah satunya kayak gitu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang paling afdol kita gunting kuku di hari Asyura? Gunting kukunya di pagi hari, bukroh namanya. Pagi hari di hari Jumat. Ya, pagi hari hitungannya kan dari jam 5 ya paling sampai jam 9 itu pagi hari namanya. Kita gunting. Ya afdol habis sholat subuh atau habis sholat duha gunting kukunya. Nah, kalau ngebahagiain istri yang afdol itu kita udah kasih dari habis sholat subuh di hari Jumat. Yang afdol. Ada dua sih sebenarnya caranya. Caranya habis sholat subuh kita rapi doa paranin. Neng, ini hari Asyura, abang ada duit 1 juta, 2 juta buat masak ya ntar ya. Iya, ini ada lagi misal lebihnya nih terbuat beli emasnya ya. Oh girang banget itu. Iya. Itu mah tergantung kemampuan kita maksudnya. Iya. Dan kalau misalnya kita nggak ngasih nih, kita bilang aja, Neng, kan lagi pada puasa nih, Mi lagi pada puasa, Bunda lagi pada puasa. Nanti jangan masak. Nanti kita bukanya kita ke mall aja. Iya, ntar kita buka di resto ini makanan yang Umi suka atau yang Bunda suka atau yang Ibu suka, misal Mama suka. Dia girang kan tuh, nanti habis belanja habis kita makan mau belanja apa, Bapak beliin. Oh senang deh dia tuh. Tapi ingat, bukan sekedar istri, anak juga senengin. Hah? Keluarga, iyal kan bahasanya iyal, keluarga. Anak senengin. Ya, ajak dia makan apa yang dia senang. Nah, kalau kita menyenangkan keluarga di hari Asyura, maka Allah luasin rezeki kita sampai setahun yang akan datang. Ibarat nih mancing, besok mancing. Jangan dilewatin kesempatan mancingnya. Ya, mancingnya cuma ada 1 tahun sekali, yaitu di hari Asyura. Siap nggak mancing? Insya Allah. Gitu kali ya. Jadi puasa yang aku lagi malam yang berlebihan itu dari Selasa sampai Sabtu. Iya. Kalau puasanya yang lebih abdul lagi kalau pengen mau dari hari Senin. Senin puasa Senin. Iya. Puasa Senin kan sekalian. Puasa Senin Kemis sekalian. Senin, Selasa, ya kalau mau di bulan Muharramnya doang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari. Ya kalau emang besok nggak ada apa-apa, cuman kalau misalnya Kamis cuma satunya agak repot, ya ntar di minggu kedua. Cuman biasa sih ibadah mah kalau kita memang kagak pernah luang-luangin repot terus. Yang namanya ibadah nih Bapak, kalau kita nggak sempat-sempetin nggak bakal sempet. Ini saya yakin ngaji nih kalau nggak disempet-sempetin nggak bakal sempet. Akhirnya apa kata Habib Ali? Ketahuilah wahai saudaraku, ketika kalian tidak berangkat ke majlis-majlis baik, ketahuilah kata beliau, bukannya karena kesibukan yang menyebabkan engkau tidak berangkat ke majlis ilmu, tapi karena Allah emang udah nggak pengen engkau berangkat di majlis ilmu. Kalau udah begitu mau bagaimana kita? Ya kan kita berangkat kemari karena siapa? Allah ngizinin kita. Dibilang sibuk, ini bukan orang yang nganggur. Iya nggak Bapak? Bapak bukan orang yang nganggur kan, semuanya pada punya kerjaan kan? Pada punya kesibukan kan semuanya kan? Ada kesibukan ya, kita pengen ngajak jalan-jalan istri, kita pengen ngajak jalan-jalan anak-anak, kita pengen beli apa, tapi kita tunda dulu. Kenapa? Ngaji waktunya.
Tuh. Makanya majlek banget tuh kalau kita bilang tuh nembak hati banget tuh. Apa yang dikatakan Habib Ali? Bukan kesibukan yang membuat engkau tidak hadir majelis ilmu. Kan alasannya gitu. Ngaji lagi banyak kondangan ini. Ngaji emang juga nih lagi ada jadwal nih di sini nih gitu misalnya. Bukan itu yang menyebabkan kita nggak datang ngaji, melainkan emang Allah udah kagak pengen kita hadir di majelis ilmu. Kalau udah itu, mau bilang apa kita udah? Tuh jamaah sekalian. Makanya alhamdulillah, paham semuanya? Insya Allah. Ya udah, kopi saya takut dingin ya. Kalau udah dingin nggak enak soalnya dia. Iya, insya Allah ya, biar pada berkah semuanya ya, biar pada panjang umur. Mudah-mudahan di akhir tahun nih segala dosa kita Allah ampunin. Mudah-mudahan di awal tahun ntar niat-niat baik semuanya dikabulin, rezekinya biar tambah banyak, usahanya biar tambah berkah. Pokoknya Allah berikan kesehatan, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan di awal tahun ini mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Baina syaitanir rajim. La rabbil alamin arrahmanir rahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Terus saja semuanya baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.